Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam perkuliahan sistem pendukung keputusan. Kali ini kita akan belajar tentang metode profil matching. Oke, pembelajaran kita mulai dari definisi dari profil matching. Metode profil matching merupakan salah satu metode yang sederhana dalam sistem pendukung keputusan dengan membandingkan gap atau perbedaan antara nilai alternatif dan kriteria. Ada beberapa hal yang perlu diketahui tentang analisis gap. Salah satu di antaranya adalah tabel nilai bobot gap. Selain itu, analisis gap ini juga harus memahami konsep skala prioritas. Karena dalam pembuatan bobot dilakukan dengan membuat range dari 0 sampai 5 berdasarkan prioritas setiap kriteria. Lanjut, berikut ini contoh bobot nilai gap pada metode profil matching. Kolom ini adalah selisih atau gap dan di sini adalah nilai bobot. Kita simbolkan dengan WJ dan berikutnya di sini adalah keterangan. Misalnya di sini untuk gap 0, nilai bobotnya adalah 6, merepresentasikan tidak ada gap atau kompetensi sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian selisih gap 1, nilai bobotnya 5,5, artinya kompetensi individu melebihi satu tingkat atau level. Kemudian kebalikan dari selisih gap sebelumnya, yaitu 1 menjadi min 1, nilai bobotnya adalah 5, merepresentasikan kompetensi individu kekurangan satu tingkat atau level. Berikutnya di sini kalau kita perhatikan bertambah 1 terus, sedangkan bobotnya di sini adalah berkurang min 0,5 terus menerus. Untuk pertambahannya selain 1 disertai dengan nilai lawan dari nilai gap masing-masing ya. Misalnya di sini 1 ada lawannya yaitu min 1, kemudian 2, di sini ada min 2, 3, min 3, 4, min 4, 5, min 5 ya. Untuk nilai positif itu adalah kompetensi kelebihan, sedangkan nilai negatif adalah kompetensi individu kekurangan ya. Kemudian angka-angkanya bisa diperhatikan menjadi seperti ini. Lanjut kita pelajari tentang algoritma penyelesaian menggunakan metode profil matching. Algoritma ini dimulai dari mendefinisikan terlebih dahulu kriteria-kriteria yang akan dijadikan sebagai tolak ukur penyelesaian masalah. Kemudian nomor 2 dilanjutkan dengan memperhitungkan nilai gap antara profil subjek dengan profil yang dibutuhkan. Dilanjutkan dengan langkah ketiga yaitu menghitung nilai mapping gap yang bersumber dari analisis gap. Algoritma dilanjutkan dengan langkah 4 yaitu menghitung nilai akhir dan diakhiri dengan langkah 5 melakukan perankingan. Lanjut, untuk mempermudah pemahaman kita masuk ke contoh soal. Misalnya pada bagian marketing di perusahaan yang bergerak di bidang perangkat teknologi ingin ekspansi dan mengembangkan pangsa pasar di berbagai daerah. Adapun perangkat teknologi yang sedang dianalisis yaitu handphone. Ada 3 tipe handphone yang akan dianalisis untuk melihat sejauh mana daya serap konsumen selama ini terhadap 3 tipe handphone tersebut. Adapun tipenya nantinya kita sebut sebagai HP1, HP2, dan HP3. Selanjutnya, berikut ini adalah tabel properti dari handphone tersebut. Jadi, setiap handphone kan ada harga, kamera, memori, berat, dan keunikan. Nah, properti-properti ini nanti akan kita sebut sebagai kriteria dengan simbol harga C1, kamera C2, memori C3, berat C4, keunikan C5. Dengan profil kriteria atau skala prioritas kurang lebih seperti ini ya. Sesuai yang sudah kita bahas sebelumnya ya, bahwa analisis gap ini juga harus memahami konsep skala prioritas. Nah, inilah yang dimaksud dengan skala prioritas ya. Biasanya harga itu kan dianggap menjadi pertimbangan penting dalam penjualan sebuah HP ya. Kemudian berikutnya adalah kamera, memori, berat, dan keunikan. Kemudian di sini juga ada nilai bobot ya. Nilai bobot harga biasanya paling tinggi ya, sekitar 45% atau 0,45 dalam desimal. Kemudian kamera 25% atau 0,25 dalam desimal. Kemudian memori
nilai bobotnya adalah 15% atau 0,15. Kemudian berat, nilai bobotnya adalah 10% atau 0,1. Berikutnya adalah keunikan, nilai bobotnya adalah 5% atau 0,05. Kalau kita perhatikan nilai bobot ini ya, jumlahnya kalau kita menggunakan desimal totalnya harus sama dengan 1. Sedangkan kalau kita menggunakan persen, total jumlahnya di sini adalah 100%. Kemudian berdasarkan survei responden, berikut ini adalah hasil penilaian beberapa responden terhadap profil alternatif HP1, HP2, dan HP3. Ingat di sini adalah beberapa responden ya. Survei responden tersebut menggunakan teknik data sampling terhadap beberapa responden dan kemudian didapatkan angka rata-rata kurang lebih seperti ini ya. Misalnya untuk HP1 kriteria harga didapatkan nilai 4 ya. Kemudian untuk kriteria kamera nilainya 4 juga. Kemudian kriteria memori nilainya 4. Dan berat didapatkan nilai 4. Keunikan didapatkan nilai 3. Sedangkan HP3 harga dapatkan nilai 5. Kamera nilai 4. Memori nilai 4. Berat nilai 5. Dan keunikan nilai 4. Berikutnya untuk HP3 harganya mendapatkan nilai 5. Kamera 5. Memori 4. Berat 4. Dan keunikan 4. Lanjut kita masuk ke langkah penyelesaian. Yang pertama yaitu menghitung nilai gap antara profil subjek dengan profil yang dibutuhkan. Nah, untuk gap ini nanti akan kita hitung dengan cara profil alternatif dikurangi profil kriteria. Profil kriteria ini adalah nilai prioritas seperti yang sebelumnya sudah kita bahas ini ya, yaitu profil kriteria ini kemudian kita masukkan ke sini. Kemudian proses penghitungan gap ini caranya kurang lebih seperti berikut ya. Yang pertama misalnya untuk HP1 pada kriteria C1 ya. C1 ini harga ya, kalau teman-teman lupa bisa cek lagi di sini ya. Kriterianya berikutnya akan kita sebut dengan simbol-simbol ini ya. Nah, C1 ini pada HP1 karena mendapatkan nilai 4, kalau kita bandingkan dengan profil kriteria maka gapnya adalah min 1 ya. Ini dikurangi ini hasilnya min 1. Kemudian untuk kriteria kedua atau C2 ya, dibandingkan dengan nilai yang diperoleh adalah 4 dibandingkan dengan profil kriteria adalah 4, maka didapatkan gap 0. Berikutnya kriteria ketiga dengan nilai yang didapatkan adalah 4, dengan profil kriteria 3 maka didapatkan gap 1. Selanjutnya untuk kriteria keempat pada HP1 ini didapatkan nilai 4, dengan profil kriteria 2 maka didapatkan gap 2. Untuk kriteria kelima pada HP1 dengan nilai yang didapatkan 3 dan profil kriterianya adalah 1, maka didapatkan gap 2. Langkah pada HP1 ini untuk memperoleh gap HP1, kemudian dilakukan hal yang sama pada HP2 dan HP3 ya. Nanti HP2 ini dibandingkan dengan profil kriteria 5 kurangi 5, 0. Kemudian 4 dikurangi 4, 0 lagi. Kemudian 4 dikurangi 3, 1. 5 dikurangi 2, 3. 4 dikurangi 1, 3 lagi. Sama nanti pada HP3 ya. 5 dikurangi 5 hasilnya 0. Kemudian teman-teman perlu memperhatikan nilai-nilai gap yang ada di sini karena nanti akan diproses pada langkah atau algoritma berikutnya. Algoritma berikutnya adalah menghitung nilai mapping gap yang bersumber dari analisis gap. Nah, nilai-nilai kriteria sebelumnya ini kita masukkan ke sini ya, yaitu nilai-nilai gapnya ya. Kemudian kita lakukan mapping atau konversi nilai ya. Konversi nilai atau mapping ini sesuai dengan tabel kita yang ada di sini ya. Kalau nilai gapnya 1 maka akan di mapping atau dikonversi menjadi 5,5, 0 dikonversi menjadi 6, min 1 menjadi 5, 2 menjadi 4,5 ya. Oke, kita kembali ke sini ya, proses konversi atau mappingnya ya. Nah, di sini untuk nilai min 1 maka akan di mapping menjadi 5 ya. Kemudian 0 menjadi 6, 1 menjadi 5,5. Kalau min 1 5, satunya 5,5. Teman-teman kalau di sini ada kesalahan ya, teman-teman bisa cek di sini ya. Nanti teman-teman boleh mengkoreksinya melalui saluran komunikasi yang ada ya. Nah, kemudian untuk HP2 sama nanti di mapping ya, 0 itu di mapping menjadi 6,
kemudian 1 menjadi 5,5, 3 menjadi 3,5, dan seterusnya ya. Pada HP3 juga demikian, maka didapatkan ya data mapping kurang lebih seperti ini. Teman-teman bisa memperhatikan untuk diproses pada algoritma berikutnya. Berikutnya adalah menghitung nilai akhir ya. Perhitungan nilai akhir adalah nilai kriteria hasil mapping dikalikan dengan bobot masing-masing kriteria ya, atau properti yang sudah kita tentukan sebelumnya ya. Nah, untuk pembobotannya ya, teman-teman nanti merujuk ke sini ya. Jadi nanti nilai hasil mapping ini nanti dikalikan dengan bobot yang ada di sini ya. Sehingga nanti didapatkan proses perhitungan kurang lebih seperti ini ya. 5 ya, yaitu hasil mappingnya di sini ya untuk HP1 ya. Kemudian dikalikan dengan bobotnya ya. Bobotnya adalah di sini 45% ya. Maka di sini kalikan 45%. Kemudian pada C2 ya hasil mappingnya kalikan 25%, C3 dikalikan 15%, C4 dikalikan 10%, dan C5 dikalikan 5% ya. Nah, angka-angka mappingnya dimasukkan ke sini ya. 5, 6, 5,5, 4,5, 4,5 dikalikan dengan bobotnya masing-masing ya. Kemudian akan diperoleh angka-angka seperti ini ya, 5,25, 5,5, dan 5,3. Nah, langkah-langkahnya seperti itu. Setelah kita memperoleh angka-angka ini, berikutnya adalah perangkingan ya. Berdasarkan hasil perhitungan nilai akhir, maka berikut ini adalah tabel perangkingan nilai alternatif. Untuk perangkingannya, nilai akhir yang paling tinggi nanti dianggap sebagai ranking 1, kemudian tertinggi kedua mendapatkan ranking 2, dan seterusnya. Kalau nanti datanya banyak ya nanti seterusnya ya. Ini artinya ranking 1 pilihan terbaik ya. Oke, saya kira demikian pembelajaran SPK kali ini menggunakan metode profil matching. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar semakin pintar dan bahagia. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya.